Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Bapa dalam surga, inilah hati kami rindu untuk dibentuk oleh Engkau. Dan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini, sungguh-sungguh Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, sehingga melalui firman Tuhan kami boleh dimampukan juga oleh Roh-Mu yang kudus untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka satu bagian daripada firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Hari ini kita akan bersama-sama belajar satu tema, unworthy servants, hamba yang tidak layak. Lukas pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan perikop ini untuk kita sekalian. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi biarlah kita juga boleh dimampukan untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian perikop yang kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-17, jikalau kita melihat di dalam seluruh konteks besar di dalam Injil Lukas yang ditulis oleh Lukas sendiri, maka kita dapat membaca di dalam bagian pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-19 bahwa ini merupakan satu tulisan atau pengajaran Tuhan Yesus atau nasihat-nasihat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang atau juga kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi, kepada pemimpin-pemimpin agama, dan juga khususnya kepada murid-muridnya sendiri. Khususnya di dalam konteks yang dekat, kita juga bisa membaca di dalam pasal yang ke-16 dan pasal yang ke-17 ini. Pasal yang ke-16, 2 minggu yang lalu sudah kita bahas, bertepatan dengan ulang tahun gereja kita yang ke-49, dan hari ini kita masuk di dalam pasal yang ke-17, di mana Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran kepada murid-muridnya secara khusus. Dan ketika masuk di dalam pasal yang ke-17 ini, murid-murid kalau kita membaca di dalam pasal awal, di dalam ayat awal, ayat-ayat yang pertama dan perikop sebelumnya, maka di situ kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran kepada murid-muridnya bahwa ketika murid-murid itu melayani kepada banyak orang nantinya, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan dan hal-hal yang akan membuat mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka ketika kita membaca di dalam ayatnya yang kelima, maka di situ murid-murid mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika murid-murid itu meminta supaya mereka ditambahkan imannya oleh Tuhan, oleh guru mereka, maka di situ Yesus mulai memberikan sebuah perumpamaan yang berbicara secara lebih spesifik, mengenai sikap atau attitude sebagai seorang murid yang akan menghadapi ladang pelayanan ketika mereka akan melayani orang banyak. Mengapa Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan yang disisipkan di dalam pasal yang ke-17 ini, di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10? Karena Tuhan Yesus tidak mau murid-murid ketika mereka melayani orang banyak, ketika mereka diberikan kuasa yang besar, mereka adalah orang-orang yang cepat puas. Mereka adalah orang-orang yang akhirnya tidak bisa menerima saudara-saudaranya sendiri, yang tidak bisa mengampuni. Tetapi justru ketika tantangan seorang pelayan itu, justru mereka akan
harusnya memperlihatkan sikap mereka untuk bisa menerima sesama saudara mereka yang bersalah. Mereka mempunyai kelapangan hati. Mereka bisa mengampuni satu dengan yang lainnya. Mereka bisa mengawasi tentang pengajaran mereka supaya tidak mengajarkan hal-hal yang menyesatkan banyak orang. Dan mereka tidak boleh menjadi batu sandungan dan sebagainya. Karena ketika apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, itu terlihat sekali oleh para pemimpin-pemimpin agama yang ada di depan mata mereka. Para pemimpin-pemimpin agama itu, baik itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para tua-tua, mereka adalah contoh yang buruk. Mereka hidup di dalam kemunafikan, mereka hidup di dalam arogansi mereka merasa diri mereka benar, mereka merasa diri mereka begitu pandai, hebat, dan tidak bisa menerima orang lain untuk masuk di dalam kalangan mereka sendiri. Dan akhirnya mereka memiliki yang namanya kesombongan rohani. Nah, ketika murid-murid mengatakan, berikanlah kami iman itu, tambahkanlah iman itu kepada kami, maka ini bisa menjadi sebuah kesombongan rohani. Sehingga mereka adalah orang-orang yang sulit sekali untuk menerima orang lain, sulit sekali untuk mengampuni orang lain, dan justru mereka bisa saja menjadi batu sandungan dan tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Maka inilah yang menjadi sebuah peringatan bagi murid-murid dan juga bagi kita semua yang mau melayani Tuhan. Maka Tuhan Yesus mulai masuk di dalam sebuah perumpamaan mengenai Tuan dan hamba ini. Sebuah perumpamaan yang sangat tajam, yaitu yang berbicara mengenai hubungan relasi antara Tuan dan hamba. Nah, kata hamba di sini dipakai dengan satu kata, yaitu doulos. Doulos yang diterjemahkan di dalam Alkitab kita itu menggunakan kata hamba. Tetapi lebih tepat di dalam terjemahan aslinya yaitu adalah budak. Tuan dan budak. Nah, pengertian budak di sini adalah orang yang sebenarnya berasal dari tuan yang bisa membeli budak tersebut. Budak itu bisa berasal dari orang yang bisa membeli, atau dia adalah yang memberikan dirinya sendiri karena tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, sehingga dia memberikan dirinya untuk menjadi budak, mengikuti orang yang dia hutangi, dan kemudian bisa jadi dia adalah seorang tawanan dan sebagainya. Tetapi umumnya seorang budak itu adalah orang yang dibeli oleh sang tuan itu, sehingga secara praktis seorang budak itu adalah seorang budak yang menjadi milik majikannya, sehingga tuannya itu adalah tuan atas hidupnya. Dia tidak memiliki hidup atas apapun, atas dirinya. Ini adalah seorang budak, pengertian budak. Dan dia hanya hidup di bawah otoritas tuannya. Dan seorang budak diharapkan harus mematuhi apapun yang diperintahkan tuannya itu untuk dia kerjakan. Di dalam melakukan tugasnya, seorang budak tidak patut menerima ucapan terima kasih. Karena ketika seorang tuan di dalam konteks masa itu, ini adalah sesuatu yang wajar kalau tuan itu tidak mengucapkan terima kasih kepada seorang budak. Dan itu adalah sesuatu hal yang biasa, yang umum. Maka di dalam bagian ini, ketika Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan antara tuan dan budak ini, maka ada satu kalimat di dalam bagian yang terakhir di situ mengatakan, di dalam ayat yang ke-10, kata hamba itu dikatakan ketika mereka sudah melakukan semua tugas yang dipercayakan oleh sang tuan itu, dikatakan di sana ada hamba yang tidak berguna. Nah, kata hamba yang tidak berguna itu adalah satu kata yang sangat unik sekali yang ditulis oleh Injil Lukas, yaitu dia menggunakan kata akreios. Ini adalah satu kata yang hanya dipakai di dalam dua bagian saja di dalam sepanjang perjanjian baru, yaitu ada di dalam Matius pasal 25 ayat 30 dan juga di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-10 di dalam bagian yang akan kita renungkan. Di dalam Lukas pasal 25 disebutkan bahwa di situ Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang tuan dan hamba. Tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya, ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1.
Dan di dalam konteks hamba yang tidak berguna ini, di dalam bagian Matius menyebutkan bahwa hamba yang satu ini, yang diberikan 1 talenta ini, adalah hamba yang justru memprotes kepada tuannya. Dia tidak senang kepada tuannya. Dia merasa bahwa tuannya itu tidak oke. Tuannya tidak memperhatikan dia. Dia tidak mengerti kepada kondisi dia. Sehingga dia adalah seorang hamba yang tidak mengerjakan apa yang ditugaskan, dipercayakan oleh sang tuannya itu. Sehingga di dalam bagian ini dikatakan bahwa hamba yang tidak berguna ini layak untuk dilempar, dibuang di tempat yang paling gelap. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita mempunyai asisten, pegawai, atau ART, ya, atau pembantu rumah tangga, tentu kita ingin sekali asisten kita, pegawai kita adalah orang-orang yang bisa membantu kita, yang bisa menolong kita untuk melakukan tugas-tugas yang dipercayakan oleh kita. Mungkin di awal pembantu kita atau staf kita, pegawai-pegawai kita adalah orang-orang yang di awal mungkin mereka adalah orang-orang yang baik, yang setia, yang mau mengerjakan segala tugas-tugasnya. Tetapi dengan berjalannya waktu, sekian tahun, mungkin mereka menjadi orang-orang yang mungkin mulai memperhitungkan akan segala sesuatu di dalam pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Maka semuanya itu dinilai. Kalau mereka lembur sedikit, minta lemburan. Kalau mereka dikasih tugas yang ditambah sedikit, mulai menggerutu, mulai komplain dan sebagainya. Sehingga kita kalau punya pegawai yang seperti ini, kita rasa ini pegawai yang tidak tahu terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hamba yang tidak berguna di dalam bagian Lukas pasal 17 ayat yang ke-10 ini bukanlah hamba yang sembarangan. Kata tidak berguna di sini mempunyai satu arti yang sangat jelas sekali, bahwa seorang hamba ini di dalam bagian yang kita baca ini adalah seorang hamba yang dipercayakan dengan tugas yang luar biasa. Dia bisa mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh tuannya itu dengan baik. Dia mengerjakan ladang tuannya itu, mengolahnya, kemudian menghasilkan, kemudian bagaimana mereka menjualnya itu. Sehingga hamba ini adalah hamba yang pekerja keras, yang dikagumi oleh tuannya. Tetapi seorang hamba tetaplah seorang hamba. Ketika dia bekerja keras, dia bisa menghasilkan segala sesuatu buat tuannya, supaya tuannya itu bisa mendapatkan hasil yang berlimpah-limpah. Ketika dia pulang, sang tuan ini tidak mengucapkan terima kasih, dan juga menambahkan tugas tambahan kepada hambanya itu untuk menyediakan makanan kepadanya. Maka jelas sekali bahwa di dalam bagian ini, hamba yang tidak berguna ini mau menekankan bahwa sesungguhnya apa yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini adalah seorang hamba yang tidak pantas untuk mendapatkan pujian, atau hamba yang tidak layak untuk mendapatkan upah. Hamba yang di dalam segala keberhasilannya, hamba yang di dalam segala prestasi yang begitu hebat, tetapi hamba yang digambarkan di dalam perumpamaan oleh Tuhan Yesus ini adalah tetap merasa tidak layak di hadapan tuannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengenai tuan dan hamba ini, apa yang dapat kita pelajari? Bagaimana hidup kita sebagai hamba, sebagai seorang murid yang hidupnya mau dipakai oleh Tuhan. Maka kita belajar di dalam perikop ini ada 3 hal paling tidak yang kita boleh renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah seorang hamba yang tidak berguna itu adalah hamba yang mempersembahkan atau yang memberikan dirinya, yang menundukkan dirinya seluruh hidupnya bagi sang Tuhan. Maka ini adalah hamba yang kenal akan dirinya. Dia tahu akan dirinya siapa. Seorang hamba adalah seorang hamba yang sadar bahwa dia adalah orang yang tidak layak. Bahkan dibeli sekalipun, dia adalah seorang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Maka ketika seorang hamba itu tahu akan dirinya, kenal akan dirinya sebagai seorang yang berdosa, ketika dia dibeli oleh tuannya, dia sesungguhnya adalah milik daripada sang tuan tersebut. Sehingga ketika seorang hamba ini, dia telah dibeli oleh tuannya, yang tunduk terhadap otoritas tuannya,
dia tidak memiliki hak apapun atas hidupnya, maka sesungguhnya seorang hamba yang baik itu adalah hamba yang mempersembahkan seluruh hidupnya bagi sang tuannya. Ketika seorang hamba mengakui dengan jujur bahwa tuannya itu adalah Tuhan yang baik, maka di dalam seluruh hidupnya, seluruh aspek hidupnya, setiap detail, setiap inci di dalam kehidupannya, baik itu pekerjaan, rumah tangga, orang tua, keuangan, anak-anak, pelayanan, dan sebagainya, semuanya itu adalah untuk dia persembahkan kepada Tuhan, sang tuannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita mengatakan kepada diri kita bahwa kita adalah murid Tuhan, kita adalah anak Tuhan, kita adalah hamba Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang mau setia, mau mengikuti Tuhan, yang mempersembahkan seluruh hidup kita kepadanya. Tetapi apakah kita adalah hamba yang berani mengatakan bahwa Tuhan, saya ini adalah hamba yang tidak berguna? Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Bagaimana dengan kehidupan keuangan kita, pekerjaan kita, keluarga kita? Apakah kita menyerahkan, mempersembahkan seluruhnya untuk Tuhan kita? Barangkali kita mau mengatakan, atau di dalam kehidupan praktis atau yang pragmatis pada saat ini, mungkin secara tidak sadar kita adalah orang-orang yang ateis praktis. Mungkin bukan ateis lah, kalau ateis kan tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kita mungkin adalah orang yang teis pragmatis, yang hanya mempunyai pola pikir yang mengedepankan hasil dan manfaat. Sehingga kita hanya tunduk, kita tahu, kita percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa dan telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi justru kita menganggap bahwa Tuhan itu nun jauh di situ. Dia tidak pernah berhubungan dengan diri saya. Tuhan nun jauh di sana. Tuhan, aku percaya kepada Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan saya. Tetapi jangan ganggu hidup saya. Jangan ganggu soal keuangan saya. Jangan ganggu soal keluarga saya. Jangan ganggu soal pekerjaan saya, pelayanan saya, dan sebagainya. Sehingga kita tidak pernah menundukkan diri kita dan mempersembahkan seluruhnya yang terbaik itu untuk sang Tuhan kita. Betapa sering kita tidak mau menyerahkan dan menaklukkan diri kita untuk aspek-aspek kehidupan kita yang kita anggap perlu untuk ditaklukkan di bawah kedaulatan Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah agar mereka itu menikmati kedaulatan Tuhan. Mereka bisa mengerjakan segala sesuatu tanpa sungut-sungut dan tanpa merasa beban yang berlebihan, atau harus mereka melakukan satu ekstra servis kepada sang Tuhan itu. Saya mau memberikan satu cerita mengenai seorang yang bernama Edmund Hillary. Nah, Edmund Hillary adalah seorang yang pertama kali yang mencapai puncak Gunung Everest. Dia mencapai Gunung Everest itu, dan ketika dia mendaki Gunung Everest sebagai gunung yang tertinggi, yang kurang lebih tingginya 8.800 lebih meter gitu ya, di bawah permukaan laut. Ini sebagai gunung yang tertinggi, dan banyak orang yang berusaha untuk mencapai puncak Gunung Everest itu yang sangat tidak mudah. Nah, ketika Edmund Hillary berhasil mencapai puncak itu, keberhasilan dia, ada seorang yang bernama Tenzing Norgay. Tenzing Norgay adalah seorang pemandu orang yang ingin mendaki gunung. Dan Gunung Everest ini ada di Nepal, dan dia mulai pada tahun 1953, tepatnya pada tanggal 29 Mei. Maka di situ ketika mereka Tenzing Norgay itu mulai sudah hampir mencapai puncaknya, puncak Gunung Everest itu, maka dia mempersilahkan Edmund Hillary itu untuk mendaki terlebih dahulu di puncak gunung itu. Nah, keberhasilan
Edmund Hillary ini pada waktu dia mencapai puncak gunung Everest itu, maka ini menjadi satu berita yang sangat menghebohkan dunia. Dan Ratu Inggris pada waktu itu dia memberikan satu gelar karena keberhasilan Edmund Hillary ini dengan gelar Sir. Jadi satu gelar kehormatan kepada Edmund Hillary ini. Nah, ketika Edmund Hillary menjadi orang yang terkenal, maka begitu banyak orang-orang yang mulai datang, reporter datang untuk mewawancarai dia. Tetapi satu saat ada satu reporter atau wartawan yang datang mengunjungi dia dan bertanya kepada dia, "Pak Nurgi, gimana perasaan Anda ketika Anda mencapai puncak Everest?" "Iya, tentu saya sangat senang sekali bisa mencapai puncak gunung Everest itu. Tetapi sebenarnya Anda kan pemandu daripada Pak Edmund, bukan?" "Betul, saya hanya pemandu." "Nah, sebenarnya Anda kan berada di depan dan Pak Edmund itu ada di belakang. Kenapa Anda tidak mencapai puncak kaki itu terlebih dahulu?" Lalu dia mengatakan begini di dalam bagiannya, "Menjadi pendaki pertama itu bukan impian saya. Impian saya adalah mengantarkan Edmund Hillary itu menjadi yang pertama." Ini adalah satu sikap seorang pemandu, penuntun yang tahu akan dirinya bahwa dia itu adalah hanya seorang pemandu yang memandu Edmund Hillary itu untuk mencapai puncak gunung Everest itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puaslah menjadi hamba yang mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Sang Tuhan kita. Karena kita adalah hamba yang tidak berguna, yang tidak pantas mendapat pujian dan upah. Di dalam bagian yang kedua, di dalam perikop ini, kita dapat belajar bahwa bagaimana kita berani mengatakan bahwa kita adalah hamba yang tidak berguna ini. Yaitu bagian yang kedua, seorang hamba yang berani, yang terus mempertahankan relasinya dengan sang tuannya. Ketika seorang hamba, dia tahu akan dirinya, dia kenal dirinya sebagai orang yang tidak layak, maka setelah dia dibeli, dia menjadi milik sang tuannya, maka di situ dia belajar untuk terus-menerus mempertahankan relasinya itu dengan sang tuannya yang telah mengadopsi dia, yang telah menyelamatkan dia, yang telah menaungi dia. Sehingga disinilah sang hamba itu mempunyai satu kesadaran diri. Dia sadar bahwa ketika dia menjadi milik sang tuannya itu, dia atau kita ini sebagai seorang hamba yang bisa diganti kapan saja. Kita bisa dibuang oleh sang tuan kita. Kita boleh diganti oleh orang lain. Tetapi ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani sang tuan kita, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Dan Tuhan adalah sang tuan yang memang tidak melihat rupa, yang memang tidak melihat akan harta. Tetapi Tuhan kita adalah sang tuan yang selalu mencari hati seorang hamba. Tetapi apakah dia menemukan hati seorang hamba di dalam hidup kita? Jangan-jangan itu pun dia tidak temukan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keterlibatan setiap kita di dalam kegiatan aktivitas rohani di dalam gereja tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan iman. Pujian itu seringkali dapat mendorong kita untuk melayani dengan baik. Orang-orang yang melayani dengan luar biasa sebenarnya patut untuk mendapatkan pujian. Tetapi ketika kita mengharapkan datangnya pujian, maka sebenarnya itu adalah awal daripada kehancuran daripada seorang hamba. Jadi ada dua orang hamba, ada dua tipe orang hamba. Yang pertama itu adalah hamba yang sungguh-sungguh mau bekerja bagi Tuhan, yang tidak mengharapkan pujian, yang tidak mengharapkan upah. Atau hamba yang kedua, yang merasa telah bekerja bagi Tuhan. Di mana posisi kita? Seorang pengkhotbah besar, hamba Tuhan besar yang bernama Billy Graham. Dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh sang Tuhan. Dan dia adalah hamba Tuhan yang setia sampai seumur hidupnya untuk melayani Tuhan. Namun ketika di dalam
ketenaran, pelayanan yang begitu besar, yang begitu banyak yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Namun Tuhan memberikan dia sakit Parkinson kepada dia. Maka seorang sahabatnya dia bertanya kepada Billy Graham, "Billy Graham, engkau adalah hamba Tuhan yang begitu luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi mengapa, apakah engkau pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan harus memberikan engkau satu sakit yang tidak mudah untuk disembuhkan, yaitu Parkinson?" Lalu apa jawab Billy Graham kepada sahabatnya? Dia mengatakan, "Aku gak pernah memikirkan hal itu, gak pernah ngebayangin akan apa yang kamu tanyakan itu. Gak pernah membayangkan hal itu. Tetapi satu hal, kalau seandainya Tuhan memanggil saya, dan nanti waktu saya di surga, pertanyaan pertama saya yang akan saya tanyakan kepada Tuhan adalah, why me, oh Lord? Mengapa harus saya, Tuhan? Mengapa harus saya yang engkau pilih, Tuhan?" Billy Graham mau mengatakan begini, di dalam bukunya Just As I Am. Ini aku sebagaimana aku adanya. Dia adalah orang yang tidak layak. Dia orang yang biasa-biasa saja. Dia orang yang sebenarnya tidak mempunyai kapasitas, kemampuan untuk dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Ribuan, puluhan ribu orang datang untuk percaya kepada Kristus. Tetapi dia punya satu pertanyaan yang besar, itu mengapa harus dirinya yang tidak layak ini? Billy Graham adalah seorang yang telah menikmati sebuah relasinya dengan Sang Tuhan itu. Dan dia mengakui bahwa He is the Lord. He is my Lord. Dialah Tuanku itu. Seorang hamba yang melayani karena pujian. Kelak dia akan mundur karena kritikan. Billy Graham tidak mengharapkan sebuah pujian. Billy Graham hanya mau menjalin sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dipercayakan oleh Sang Tuhan kita, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk melayani orang, untuk melayani di dalam hal apapun, maka janganlah cepat puas dengan pujian. Janganlah cepat puas ketika kita berada di dalam sebuah pelayanan. Janganlah cepat puas ketika kita berhasil. Janganlah cepat puas ketika kita disanjung-sanjung oleh banyak orang. Janganlah cepat puas ketika kita mendapatkan berbagai macam fasilitas untuk kita dapat nikmati. Dan janganlah puas dengan segala ketenaran, kebesaran ketika seluruh pelayanan yang kita dapatkan itu. Karena semuanya itu dapat hilang, dapat lenyap, dan bisa diambil kapan saja oleh Sang Tuhan kita. Maka puaslah sebagai hamba yang tidak berguna, yang boleh terus-menerus menjalin sebuah relasi dengan Sang Tuhan itu. Dan kita boleh menikmati sebuah relasi anugerah Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Ini adalah bagian yang kedua yang kita boleh belajar, bahwa kita boleh menjadi seorang hamba yang mempertahankan relasi kita dengan Sang Tuhan kita. Dan yang terakhir di dalam bagian yang ketiga adalah kita mau belajar menjadi seorang hamba yang akan mendapatkan keadilan dan kasih dari Sang Tuhan. Maka di sini hamba ini adalah hamba yang berjaga-jaga, yang mawas diri. Ketika dia tahu, kenal diri, dia sadar diri, maka dia di sini menjadi hamba yang mawas diri. Dia sadar bahwa dia adalah seorang hamba yang hanya menjalankan tugas-tugasnya. Dan dia tahu juga bahwa Sang Tuhan ketika dia melakukan segala tugasnya, bukanlah Tuhan yang kejam, bukanlah Tuhan yang melalaikan, yang tidak peduli kepadanya. Tetapi Sang Tuhan yang disampaikan oleh perumpamaan Tuhan Yesus ini, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, menunjukkan satu bagian cuplikan bahwa ketika Sang Tuhan itu sudah dilayani, maka satu bagian ketika dia sudah makan dan minum, maka Sang Tuhan itu mengatakan, barulah kamu boleh makan dan minum. Ini menunjukkan sebuah kasih dan juga keadilan dari Sang Tuhan itu kepada hambanya. Tuhan yang selalu peduli kepada hambanya. Sehingga di dalam bagian ini kita juga bisa melihat di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-37. Di situ dikatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Oh, ini adalah sebuah penghiburan yang besar buat setiap kita sebagai hamba-hambanya. Dan di dalam bagian yang lain, Yohanes pasal 12 ayat yang 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Janji penghiburan yang Tuhan berikan kepada sang hamba itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, menyatakan bahwa diri kita adalah hamba yang tidak berguna. Ketika kita bekerja melayani Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita, kita adalah orang-orang yang sadar bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mempunyai utang kepada kita. Seorang teolog yang bernama N.T. Wright, dia mengatakan bahwa tidak ada dengan segala pelayanan kita itu, kita menjadikan seolah-olah itu berhutang kepada kita. Kita tidak akan pernah membuat Tuhan itu berhutang kepada kita karena apa yang telah kita kerjakan. Karena kita adalah milik Tuhan. Kita tidak mempunyai hak apapun atas diri kita. Tuhan itu tidak mungkin berhutang kepada kita. Tidak ada satupun yang dapat kita lakukan di dalam dunia ini yang menjadikan Allah itu berhutang kepada kita. Nah, di dalam perumpamaan ini, seorang teolog juga yang bernama Simon Kistemaker, dia mengatakan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang membayar atau mengupah para pegawainya atau hamba-hambanya itu sesuai dengan jam kerjanya atau sesuai dengan skillnya, keahlian mereka. Bukan. Tetapi hakikat daripada seorang hamba itu adalah yang tunduk kepada sang Tuhan. Hakikat seorang hamba bukan mengatur tuannya, melainkan dia taat melakukan apa yang diperintahkan oleh sang Tuhan itu. Hamba yang tahu diri, hamba yang sadar akan dirinya siapa, dan hamba yang mawas diri. Nah, saya mengutip satu kutipan daripada pendeta Beni Solehin. Dia mengatakan begini: hamba yang memperkenankan hati Tuhan adalah orang yang selalu memikirkan apa yang Allah pikirkan, bukan memikirkan apa yang Allah akan berikan. Inilah sikap seorang hamba yang belajar bagaimana untuk menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan itu. Dan ini terjadi di dalam kehidupan dari seorang tokoh reformator yang besar yang kita kagumi, yaitu John Calvin. John Calvin adalah bapak reformator yang sangat kita kagumi. Seorang tokoh reformator yang besar, yang diingat, dikenang sampai dengan saat ini, dengan pemahaman doktrin yang begitu kental, yang begitu dalam. Dan kita banyak belajar melalui pemikiran-pemikiran dia dan melalui kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, John Calvin di sepanjang hidupnya, dia hidup di dalam kesederhanaan yang tidak biasa. Bahkan sampai akhir hidupnya, dia hidup di dalam kuburannya pun tanpa tanda. Artinya kuburannya pun sampai saat ini tidak diketahui yang mana begitu. Dan ini adalah sebuah permintaan pribadi daripada John Calvin sendiri kepada sahabat-sahabatnya. Kira-kira 18 tahun sebelum Tuhan memanggil John Calvin pulang ke surga, dia sudah berpesan kepada teman-temannya, khususnya kepada sahabatnya yang sangat dekat, yaitu Theodore Beza. Dan di situ dia mengatakan bahwa ketika dia dipanggil oleh Tuhan, jangan berikan tempat penghormatan yang paling mewah, tempat penguburan yang bagus, tempat ibadah penguburannya itu yang banyak orang, tetapi letakkan saya di tempat yang di pinggir kota. Dan pada tanggal 27 Mei 1564, atau kira-kira umur John Calvin itu 54 tahun, ketika jam 8 malam Tuhan memanggil dia, dan dia dikuburkan di kota Jenewa, di tempat yang terpencil, dan kuburnya diperkirakan itu hanya sebuah batu nisan yang ditulis dengan satu inisial, JC, John Calvin begitu ya.
Nah, apa yang diminta oleh John Calvin ini adalah untuk mencegah para penjara religius itu, karena di masa itu banyak orang yang ingin pergi berziarah kepada orang-orang suci begitu ya. Maka dia ingin mencegah supaya penjara religius itu datang ke kuburan dia. Atau bahkan dia berusaha untuk mencegah tuduhan daripada gereja Romawi itu supaya mereka itu menuduh John Calvin itu supaya John Calvin itu menginginkan sebuah penghormatan sebagai orang suci. Maka John Calvin menghindari akan asumsi atau dugaan tuduhan daripada gereja Roma pada masa itu. Yang John Calvin lakukan, dia tahu bahwa sepanjang hidupnya dia telah menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia mengarahkan seluruh hidupnya kepada satu tujuan, yaitu kepada satu pribadi yang telah menyelamatkan dia, yang telah mengasihi dia, yaitu Kristus yang layak dia tinggikan dan dia permuliakan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi di dalam bagian ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita menjadi seorang hamba, mari kita belajar untuk berani mengatakan bahwa kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna, hamba-hamba yang hanya melakukan apa yang ditugaskan dan dipercayakan oleh Sang Tuhan kita. Sehingga di sini kita belajar menjadi seorang hamba yang mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Sang Tuhan kita. Dan yang kedua, kita belajar untuk terus membangun relasi kita dengan Tuhan kita, karena kita di sini belajar untuk bersekutu bersama-sama dengan Dia. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita boleh belajar untuk mendapatkan, sehingga Sang Tuhan kita adalah Tuhan yang terus memperhatikan kita, yang mengasihi kita, sehingga kita akan mendapatkan kasih, tetapi Dia juga adalah Allah yang adil. Sehingga dengan demikian kita boleh membangun dan memiliki kualitas kehidupan spiritual kita sebagai seorang murid yang memiliki hati hamba, seperti yang ada di dalam perumpamaan ini, dengan berani mengatakan bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna, hamba-hamba yang tidak mencari keuntungan, hamba-hamba yang tidak layak untuk mendapatkan apapun pujian ataupun upah, karena kami adalah hamba yang hanya melakukan apa yang ditugaskan oleh Sang Tuhan kita itu kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Siapakah kami ya Tuhan, orang yang tidak layak untuk berbagian di dalam kerajaan surga. Tetapi Engkau memilih kami. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang memanggil kami. Engkau yang telah membeli kami dan menebus kami dengan harga yang sangat mahal. Engkau telah menebus kami dengan tuntas, dengan lunas. Maka hidup kami seutuhnya adalah milik-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami boleh belajar melalui firman Tuhan ini. Ketika kami dipercayakan begitu banyaknya tugas pelayanan, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya, biarlah kami boleh tetap menghidupi sebagai hamba yang tidak berguna, hamba yang belajar untuk terus berdekat dengan Tuhan, hamba yang terus menjalin relasi dengan Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh menguatkan dan mengingatkan kami, sehingga seluruh hidup kami adalah hamba yang tidak berguna, namun kami percaya Engkau adalah Tuhan yang tetap mengasihi dan menyayangi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.